Selamat pagi teman-teman. Saat ini saya ingin menjelaskan aksi nyata saya terkait penerapan modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Alfonsene. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 2 Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teman-teman yang saya hormati, calon guru penggerak juga teman Bapak Ibu guru hebat. Dalam penjelasan aksi nyata ini nanti terkait penerapan modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, saya membutuhkan masukan dari teman-teman semua terkait proses pelajaran yang akan saya jelaskan di dalam kelas, dan masukan itu senantiasa akan membuat saya menjadi sempurna di masa mendatang. Menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu, Bapak Ibu guru hebat, menurut Ki Hajar Dewantara, bermain adalah sesuai dengan kodrat anak. Kita sebagai pendidik, bagaimana kemudian menciptakan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya permainan di dalam, dan juga diselingi dengan bagaimana cara agar di dalam itu menumbuhkan budi pekerti mereka. Sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, saya melakukan refleksi diri di mana apakah pembelajaran yang saya terapkan sudah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Lalu, apakah anak merasa bahagia saat pembelajaran di kelas yang saya lakukan? Dan bagaimana cara menanamkan budi pekerti kepada anak? Dari pertanyaan-pertanyaan reflektif tadi, teman-teman, saya melakukan beberapa perubahan-perubahan kecil di dalam kelas. Dan dari perubahan-perubahan kecil itu, terkait bagaimana perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, saya merasa bahwa selama saya menerapkan perubahan-perubahan itu, di mana membagi siswa ke dalam kelompok yang sebelumnya melakukan asesmen, saya merasa di dalam kelompok siswa lebih antusias dalam belajar, lebih semangat, tidak seperti biasanya, lebih aktif dalam menanyakan, dan terlebih dari itu bahwa mereka saya melihat merasa senang terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan. Ide atau gagasan apa yang timbul sepanjang proses perubahan? Ide yang timbul sepanjang proses perubahan adalah mengubah metode pembelajaran yang sebelumnya teacher center kemudian diubah ke student center. Kalau sebelumnya saya sebagai satu-satunya sumber belajar atau berpusat kepada saya sebagai guru, sekarang diubah menjadi berpusat kepada siswa. Bagaimana mereka harus lebih aktif, mereka menjadi lebih bersemangat dalam belajar, berani tampil, berani berargumentasi, mengungkapkan pendapat, dan saling menghormati. Tentu saja adalah hal-hal yang saya lakukan dalam perubahan itu. Bagaimana kemudian saya mengubah metode itu tadi dari teacher center ke student center dengan menerapkan tentu saja nilai kolaboratif ada di dalam aktif, di mana mereka mandiri dan berani. Jelaskan seluruh rangkaian pelaksanaan dimulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi atau aksi nyata. Dalam tahap perencanaan, saya berdiskusi dengan rekan sejawat Pak Nowegu terkait rencana aksi nyata yang akan saya lakukan di kelas 11C atau IBB terkait materi si Force Talent. Selanjutnya, saya dan bersama rekan membuat modul ajar atau RPP, media pembelajaran, LKPD, dan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran yang nanti akan saya laksanakan. Itu saya lakukan di tahap perencanaan awal. Di tahap pelaksanaan, setelah melakukan kegiatan pendahuluan seperti berdoa, menanyakan kabar, mengecek absensi, dan menanyakan kesiapan belajar murid, memotivasi dan menanyakan materi minggu sebelumnya, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai kemampuan yang dimilikinya. Jadi di sini teman-teman, bahwa dari asesmen yang dilakukan sebelumnya, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai,
itu kemudian saya bisa memetakan kemampuan murid berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Jadi pada saat pelaksanaan saya membagi mereka berdasarkan tingkat kemampuan itu di dalam kelompoknya masing-masing. Setelah mereka duduk di dalam kelompoknya masing-masing, yang berikut adalah saya menjelaskan terkait tugas yang diberikan kepada kelompok tersebut. Di mana di dalam kelompok saya menjelaskan penjelasan tambahan bagi kelompok-kelompok tertentu yang masih belum memahami terkait tugas yang diberikan. Jadi ada semacam perlakuan kepada kelompok-kelompok tertentu di mana mereka mendapat penjelasan tambahan bagi mereka yang belum paham. Jadi teman-teman, ini semacam kalau saya katakan bahwa pembelajaran yang saya terapkan ini adalah pembelajaran berdiferensiasi proses, di mana di dalam proses itu saya memperlakukan secara khusus terkait uh, anak atau murid yang memiliki kemampuan uh, yang rendah atau di bawah rata-rata dalam tanda kutip. Saya mendampingi khusus mereka untuk bagaimana mereka bisa memahami materi, bisa memahami tugas yang saya berikan agar mereka juga dapat memahami hal yang sama dengan siswa yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi. Setelah pembelajaran di dalam kelompok selesai, tugas selanjutnya adalah perwakilan dari setiap kelompok mendemonstrasikan di depan kelas tugas yang diberikan terkait C4 talent. Jadi setelah mereka duduk di dalam kelompok, kemudian perwakilannya itu harus mendemonstrasikan di depan kelas, di depan teman-teman mereka terkait bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman. Setelah siswa selesai mendemonstrasikan atau memperkenalkan diri di depan kelas yang merupakan perwakilan dari kelompok, yang berikut adalah memberikan waktu dan ruang bagi kelompok lain untuk memberikan masukan atau sanggahan bila mana di dalam proses memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman ini masih ada satu dua hal yang belum dipahami atau yang perlu ditanyakan. Teman-teman sekalian bisa melihat atau Bapak Ibu guru hebat bisa melihat dokumentasi proses kegiatan yang saya lakukan di kelas di mana mereka duduk di dalam kelompok mendemonstrasikan itu adalah bagian-bagian dari dokumentasi kecil yang saya sempat dokumentasikan. Setelah semua kelompok selesai mendemonstrasikan di depan kelas, selanjutnya adalah kegiatan penutup teman-teman, di mana penutup ini seperti biasa ditutupi dengan siswa diberi kesempatan untuk merangkum seluruh materi atau kegiatan pembelajaran hari itu. Mereka diberi kesempatan untuk merangkum itu. Kemudian yang berikut adalah siswa diberi tugas selanjutnya, tugas untuk dikumpulkan, dan setelah itu mereka kembali ke tempat duduk semula, berdoa, dan untuk mengakhiri pembelajaran yang sedang berlangsung. Dari proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, bahwa refleksinya masih ada murid yang setelah diamati masih canggung dalam berkolaborasi. Itu dilihat dari pengamatan saya selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Maka solusinya adalah saya harus sering menggunakan metode pembelajaran yang memungkinkan terjadinya kolaborasi dalam kegiatan belajar mengajar. Dan salah satunya adalah saya harus sering menerapkan metode diskusi lewat pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi proses maupun diferensiasi konten maupun diferensiasi yang lain. Dan ini teman-teman adalah dokumentasi hasil umpan balik dari siswa saya, testimoni dari mereka bisa dilihat dalam dokumentasi tayangan ini. Oke, baik teman-teman calon guru penggerak hebat, juga teman-teman Bapak Ibu guru hebat yang lain, para penonton, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan perubahan yang saya lakukan penerapan filosofis Ki Hajar Dewantara di dalam kelas. Dan pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya mohon bantuan untuk memberikan masukan terkait proses kegiatan yang saya lakukan, dan harapannya masukan-masukan itu adalah masukan-masukan membangun demi kesempurnaan saya di masa mendatang.
Sekian, terima kasih banyak. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.